Kalau begitu, kan kita negara pulau-pulau nih. Pasar domestik kita besar, itu kan kita bangga-banggakan sehingga kita pertumbuhannya tidak negatif. Tapi kalau inland dan inter-island juga bermasalah di dalam Indonesia, maka pasar yang besar kita itu nanti akan dipreteli dong sama luar. Jadi Kalimantan akan dipasok oleh Malaysia, China akan memasok Maluku, seperti itu. Bagaimana nih mengantisipasi ini semua? Saya pikir kalau inter-island itu kuncinya kita harus address masalah inter-island shipping. Saya sebetulnya agak khawatir dengan kebijakan yang ada gitu. Karena kalau kita lihat PDB sektor transportasi itu growth-nya luar biasa. Kecuali transportasi laut. Kita bisa lihat pertumbuhan PDB real sektor transportasi laut itu sudah negatif tahun 2007, sementara yang lain nggak ada masalah. Paling tinggi udara ya? Paling tinggi udara karena memang ada deregulasi. Sehingga bagi saya itu bertanya-tanya, ini ada apa dengan sektor transportasi kelautan? Sementara kalau kita perhatikan, saya ini menurut informasi dari rekan-rekan yang peneliti di ITS bahwa hampir 60%, 70% secara volume itu perdagangan dibawa oleh sektor transportasi laut di dalam Indonesia gitu. Ini yang membuat saya agak khawatir kalau kita nggak address atau kita menaruh kebijakan yang keliru, ini akan berakibat pada juga daya saing industri kita secara keseluruhan dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan pasar domestik. Sepakat Pak Beni? Saya sepakat. Memang moda transportasi kita memang tidak terintegrasi ya. Jadi kok lebih terintegrasi zaman Belanda pada waktu nggak ada pesawat terbang lah misalnya. Artinya antara jalan dengan pelabuhan, lalu rel kereta api dengan pelabuhan itu semua nyambung semua. Nah sekarang ini terpisah-pisah nih. Jadi semua harus pakai jalan. Padahal rel kereta api ada juga sampai ke pelabuhan, itu sampai ke lambung kapal. Jadi sampai di pinggiran jetinya itu ada relnya semuanya. Dan itu nyambung ke stasiun padahal. Bisa nyambung sampai Bandung langsung pelabuhan. Intermoda ya? Iya, intermoda. Jadi Solo sampai Tanjung Mas, Malang sampai Tanjung Perak. Itu di zaman Belanda udah ada. Sampai sekarang relnya pun masih ada. Tapi dengan pemisahan kotak-kotakan, ini wilayah Pelindo, ini wilayah PJKA, ini wilayah lalu lintas darat itu Pemda. Jadi terkotak-kotak, malah gak nyambung. Nah, Mas Beni lihat tidak ada sinyal positif dari pemerintahan baru, punya paradigma baru atau pendekatan baru yang membuat kita nih ke depan lebih optimis gitu? Ada harapan. Pak Menko Ikun juga mengatakan bahwa dia sudah tahu masalah itu karena dia mempunyai pengalaman di Menteri Perhubungan, sekarang mempunyai kewenangan di dalam mengkoordinasikan antara departemen, dia akan bisa menyelesaikan itu. Beliau tahu masalahnya persis apa yang kita bicarakan ini soal intermoda tadi. Optimis juga Menteri Perhubungan yang baru, apalagi dibantu oleh Wakil Menteri Perhubungan kan. Ini menunjukkan juga ada komitmen. Cukup. Udah terasa belum nih gregetnya? Nawaitunya udah. Nawaitu udah. Tunggu 100 hari dulu lah ya. Mudah-mudahan 100 hari ini bisa memberikan tambahan optimisme bagi kita. Nah, terakhir Bung Samsu terkait kembali dengan Indonesia, ASEAN dan China sebagai kawasan yang terintegrasi untuk menarik investment dari negara luar ya, negara ketiga gitu. Nah, kan kita akan memperoleh benefit kalau pada akhirnya kita makin banyak dijadikan tujuan untuk basis produksi kan, yang diperdagangkan di sesama ASEAN ini. Nah, untuk mewujudkan tidak hanya perdagangan tadi, tapi foreign direct investment juga masuk. Ya kendalanya barangkali sama, tapi mungkin ada kiat khusus untuk create more foreign direct investment ini. Saya tadi senang dengan penjelasan Pak Dini bahwa ada cenderung ada pengkotak-kotakan. Saya rasa itu juga bisa diaplikasikan kalau kita melihat bagaimana untuk menarik foreign direct investment. Karena contohnya waktu itu sempat pada kesempatan terpisah dengan dialog dengan pengusaha-pengusaha Jepang, mereka sangat heran bagaimana pemerintah atau pemangku kebijakan itu masih melihat pengkotak-kotakan sektoral. Padahal FDI itu menginginkan suatu yang boleh dibilang
seamless ya, yang smooth ininya. Misalkan dari hulu sampai hilir, kalau dia mau tanam modal katakan di produksi yang produk jadi, dia pengen tahu siapa yang akan serve dia di transportasi, siapa yang akan serve dia di perbankan. Sementara kita masih menganut ini adalah sesuatu yang terpisah. Jadi mungkin ke depan proses ini mesti harus di streamline ya. Kalau kita mau mengundang FDI, ya kita bikinlah suatu paket kebijakan yang memang mengundang FDI, tapi jangan dibuka di sini tapi dikunci di sana, dikunci di sini, sehingga ini akhirnya jadi nggak jelas juga maunya kan kemana. Udah ada apa istilahnya PEPI ya, nggak jalan tuh ya. Apa revitalisasi lah betul-betul ya. Badannya ada tapi rohnya. Jadi pendekat apa nih yang harus Oke tadi terpilah-pilah gitu. Gimana untuk menginikannya, memulainya, jump startnya? Saya rasa harus ada ownership yang kuat ya, dari mungkin dari kantor Menko yang menggiring ini, ownership ya, atau sampai tingkat yang paling tinggi, karena balik-balik kalau tadi mendengar paparan Pak Beni ini kok jadi masalah koordinasi gitu ya. Kalau setiap pengambil kebijakan masih bersikeras dengan apa yang jadi wilayahnya, itu harus suatu diselesaikan dengan tingkat yang lebih tinggi lagi, mungkin ownership. Dan leadership Pak Beni. Ya? Jadi kalau kita mau melaksanakan suatu kehendak kita, tentu tidak akan mulus seperti apa yang kita inginkan. At least kita sudah melakukan. Kalau soal betulin aja. Untuk memulainya itu kan perlu leadership. Leadership sampai tingkat setinggi mana? Menko cukup ya. Do as what kalau lu ngomong apa ya kerjain aja. Soal salah nanti pasti ada koreksi. Tapi kalau kita nggak mulai, ya kita mimpi. Kita sudah memperoleh perspektif yang lebih mendalam tentang ASEAN China Free Trade Area ini. Tidak semua mendung, ada juga sisi-sisi cerahnya. Tapi memang sungguh banyak tantangan yang harus kita hadapi. Persiapan kita barangkali kurang, namun belum terlambat untuk memulai langkah nyata agar home front ya dalam negeri kita ini menjadi lebih kuat, sehingga daya dobrak kita meningkat dan juga daya tahan kita meningkat. Dan oleh karena itu kerja keras dari semua stakeholders bangsa ini menjadi kunci utama apakah kita bisa bersejajaran dengan negara-negara lain dalam kancah persaingan global ini. Terima kasih atas kehadiran kedua narasumber, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah dengan setia mengikuti acara ini sejak awal. Sampai jumpa.